Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Mai Mas Jeruk yang beranggotakan saya Muzaffar Putra. Saya juga tanya. Kami kali ini akan membahas tentang komposisi, manfaat, dan bahaya dari Mai Mas Jeruk. Pertama, komposisinya adalah gula. Manfaatnya itu mempermanis rasa. Bahayanya memicu obesitas dan diabetes mellitus. 2. Mengatur keasaman. Manfaatnya itu memperasap rasa dan sebagai pengawet. Bahayanya iritasi pada saluran pencernaan, diare, kram perut, pusing, dan resiko kanker. 3. Perisa sintetik untuk memperkuat rasa dan aroma. Bahayanya yaitu alergi, nyeri dada, kerusakan DNA, fatigue, sakit kepala, tekanan pada sistem saraf, bahkan kerusakan otak. 4. Natrium siklamate. Manfaatnya itu mempermanis rasa. Bahayanya asma, sakit kepala, hilang daya ingat, bingung, insomnia, dan kanker otak. 5. Yaitu aspartam. Manfaatnya mempermanis rasa. Bahayanya memicu diabetes, obesitas, dan penyakit ginjal. 6. Yaitu antikempal. Manfaatnya mencegah penggumpalan makanan yang bersifat higroskopis. Bahayanya dapat menyebabkan penumpukan kristal di persendian, rematik, dan asam urat. 7. Ekstrak jeruk. Manfaatnya memberi rasa jeruk. Bahayanya tidak ada. Kemudian kedelapan ada penstabil nabati. Fungsinya itu untuk menstabilkan campuran bahan menjadi homogen dan meningkatkan kualitas tekstur suatu makanan. Namun memiliki bahaya yaitu mengandung lemak tak jenuh, meningkatkan kolesterol, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke. Kemudian ada perwarna kuning FCF-CL 15-85. Itu fungsinya untuk memberikan warna kuning oranye, namun bahayanya itu ada di. Kemudian ada Tartrazin CL, itu fungsinya memberikan warna kuning lemon, namun memiliki bahaya yaitu alergi, hiperaktif pada anak-anak, dan kanker. Dan terakhir ada kandungan acesulfam, itu fungsinya untuk memberi rasa manis, pengganti gula, bebas kalori. Namun memiliki bahaya itu memicu kanker seperti kanker payudara dan juga menyebabkan obesitas. Selanjutnya yaitu yang soal di halaman 5. Pertama, lakukan pencarian secara daring mulai peran ilmu kimia dan carilah peran ilmu kimia yang belum ada. Dari hasil yang kami cari, pertama ada bidang seni dalam pengembangan dan pencetakan foto serta teknik cetak seperti litografi, serigrafi, dan cetak digital, vakum, seni keramik, pembuatan pigmen warna. Lalu ada juga di bidang bangunan seperti meningkatkan kekuatan struktur, melindungi material, mengurangi waktu pengerjaan, mengurangi kebocoran udara, menemukan bahan bangunan berkualitas. Dan terakhir ada di bidang peternakan seperti meningkatkan hasil pertanian, menjamin mutu pangan. Hasil peternakan. Kemudian nomor 2 yaitu, adakah peran ilmu kimia yang menurut Anda pada akhirnya menimbulkan dampak tidak baik kepada kehidupan kita? Mengapa demikian? Jelaskan. Menurut kami, ya ada. Misalnya saat penerapan ilmu kimia pasti akan melakukan reaksi. Nah, dalam pencampurannya itu kan pasti ada reaksi. Reaksinya ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti keracunan, iritasi mata dan tenggorokan, radang paru-paru, kerusakan alat reproduksi, kerusakan hormon, korosi, iritasi kulit, dan lain-lain. Kemudian contoh zat kimia dalam produk kehidupan sehari-hari yang berbahaya itu seperti penghambat api. Penghambat api ini biasanya digunakan pada produk seperti pakaian pelindung, gorden, dan lain-lain. Ini ada juga biosida. Biosida ini biasanya digunakan untuk menghilangkan bau pakaian. Kemudian dalam kimia juga terdapat zat radioaktif yang berbahaya. Yang dampak negatifnya itu seperti kanker, gangguan tumbuh kembang, sindrom radiasi akut, kerusakan pada kulit. Lalu soal yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan jika Anda berkesempatan menjadi ahli kimia? Mengapa Anda melakukan hal tersebut? Ya, kami beda orang, beda pendapat ya. Nah, kalau saya
menjalani perawatan yang berat seperti kemoterapi, radioterapi, atau operasi dapat memiliki pilihan pengobatan yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup. Kalau saya itu, kalau jadi ahli kimia tuh saya pengen tahu kenapa radiasi itu berbahaya bagi makhluk hidup. Ya aneh kan, cuman karena gelombang partikel alfa, beta, sama gamma itu berbahaya bagi tubuh. Kenapa? Ya, presentasi dari kami apa? Sekian presentasi dari kami. Apa yang ingin bertanya? Satu itu selesai ya. Dari Gimana belakang selesai ya? dulu, 1, 2, lalu 3 di sini. Ini Pak, ada yang apa ya Pak? Dan ikat 3. Ya. Saya Prof. Usman, saya ingin mewakilkan kelompok kami tentunya. Saya itu ingin bertanya dari komposisi bahan yang dari marimas itu, apakah ada kondisi tertentu yang membuat timbulnya bahaya yang tadi disebutkan? Lalu yang kedua itu, apakah ada orang-orang tertentu yang tidak boleh minum marimas? Contohnya seperti ibu hamil yang tidak boleh minum itu. Seperti. Terima kasih. Langsung dijawabkan ya, turun tanda tangannya saya. Ya. Sudah cukup jelas pertanyaannya. Silakan jawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Edward. Jadi kalau marimas drink ini, kalau minumnya tidak berlebihan kayak sekali sebulan, sekali seminggu mungkin masih aman. Tapi kalau sering kayak setiap hari gitu-gitu, pasti bakal bahaya karena bisa menyebabkan diabetes, obesitas, dan kayak gitu. Nanti ginjalnya mungkin ya. Kau yang berhenti atau aku yang berhenti kerja? Tadi ada pertanyaan, ada kontraindikasinya ada nggak untuk Nah, diambil? kalau kayak orang-orang yang kayak ada penyakit tertentu tuh ada yang nggak boleh nggak? Kayak contohnya ibu hamil nggak boleh minum ini. Ya, justru orang diabetes nggak boleh minum ini. Tapi kalau ibu hamil mungkin masih boleh lah. Tapi jangan, kalau bisa jangan diminum karena banyak zat buatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya kedua tadi yang di sebelah sana, silakan. Perkenalkan, saya Clarissa. Saya ingin bertanya. Tadi kan kalian udah bilang gelombang radiasi. Nah, gelombang radiasi. Nah, udah dicari belum kenapa bisa terjadi gelombang radiasi? Gelombang radiasi. Dan sini, ya. Di sini. Anggarannya di sini, anggarannya dari sini. Apa bisa diulang nggak pertanyaannya? Larissa, silakan diulang pertanyaannya. Tadi kan ada bahas gelombang radiasi. Nah, kenapa itu tuh bisa merugikan bagi makhluk hidup? Ya, usahakan tangani kelas presentasi menggunakan bahasa yang baik, jangan pakai knalpot. Ya, oke. Kenapa? Ya. Oh itu yang kalau misalnya saya jadi ahli kimia, setelah saya cari-cari itu ternyata tuh radiasi itu ternyata kayak yang mana ya? Dia tuh jelasnya ya lepas lah ya tuh. Jadi tuh partikelnya tuh keluar pada saat proton. Nah proton ini misalnya kalau masuk tubuh, kalau berlebihan juga bisa menyebabkan mutasi atau kanker. Tidak. Sudah cukup jelas, Larissa? Jelas, Pak. Sudah cukup jelas? Oke, terima kasih banyak. Tadi sebelah sini ada yang bertanya, siapa? Hah? Virginia ya, Virginia. Apa pertanyaan kepada mereka? Izin bertanya, saya dari kelompok yang pertama saya dan Josin itu mau bertanya kalau misalkan kalian kan ngomong tadi itu kayak Johan, dia mau mengetahui tentang kayak kenapa sesederhana sinar radiasi itu bisa menyebabkan kayak berbahaya bagi tubuh kita, menyebabkan berbagai macam penyakit. Sedangkan Aska itu ingin menemukan obat bagi penderita kanker, ya kan? Sedangkan yang kalian sebutkan itu adalah sesuatu tuh yang sebenarnya itu udah ada dan udah ditemukan gitu loh. Jadi apakah kalian punya kayak cita-cita yang lain apabila kalian menjadi ahli kimia? Oke, silakan jawab. Cukup jelas saya pikir. Larissa, silakan duduk. Kameranya ke sini. Ya, Siapa yang ada? Sini. Hmm.
bikin bom nuklir lah. Apa? Bikin bom nuklir. Bikin Tahu. bom nuklir. Oh, bom nuklir. Bom nuklir kan sudah ditemukan juga kalau Ya kita manfaatnya tuh misalnya kita memanfaatkannya sebagai baik dan kita benar. memanfaatkannya itu dengan cara yang lain. Misalnya nuklirnya itu dimanfaatkan sebagai yang Makanan. sumber tenaga listrik. Kemudian nuklir dipakai untuk mendorong kemajuan hidup manusia dan lain-lain. Bukannya itu sudah Ya, misalnya ada kebocoran, nah kebocorannya itu kita bisa tanggulangi. Jadi kebocorannya itu, misalnya kalau ada kebocoran di tempat pembangkit listrik tenaga nuklir ya sudah pasrah akan meledak. Nah tapi kalau kita, saya pengen coba, jadi saya kalau ada kebocoran itu masih bisa ditutupi gitu, jadi masih bisa selamat. itu ya. Yang kedua kamu Nah, kalau saya mungkin membuat senjata laser ya. Baik, keren aja gitu. ada yang lain? Langsung kayaknya sudah ada nggak ya? Belum Pak, belum ada. Belum jalan itu dalam Star Wars. Ada pertanyaan lagi? Sampaikan satu. Satu saja. Oke, terakhir satu, silakan. Perkenalkan, saya Mackenzie Maximilian dari kelompok Coca-Cola. Saya mau bertanya tentang yang Aska bilang tadi. Tadi kan Aska mau menciptakan senjata laser. Misalkan dia sudah tercipta tuh lasernya, mau digunakan untuk apa? Dijual lah. Terima kasih. Ya, untuk apa senjata lasernya? Kamu jual terus digunakan untuk apa? Untuk perang. Iya, Pak. Itu saja. Berarti Aska mau memulai perang ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok.